Rahayu rahayu sakung dumadi monggo para sedulur pinaringan seger waras bejo bejo akhirat. Mugi-mugi lancar rezeki, dipermudahkan semua urusannya dan permasalahannya, dan juga diberikan rasa sejati, tentrem sidirasa para sedulur sedaya. Dalam video kali ini saya akan berbagi suatu cerita bahwa di dalam diri kita, dalam kita mempelajari ataupun dalam kita berjalan menelusuri di dalam diri kita sendiri agar bisa menemukan diri kita yang sebenarnya, jati diri kita. Ada suatu fenomena, ada suatu keadaan, dan ada suatu situasi yang sering tidak kita sadari dan sering kita tidak berfokus pada titik kesalahan yang kita lakukan. Saya ambil contoh seperti ini. Saya sudah melakukan kesadaran, menyadari keluar masuknya nafas. Saya sudah melakukan zikir di dalam hati, di mana zikir ini juga mengikuti keluar masuknya nafas. Saya sudah melakukan tirakat, saya sudah melakukan samadhi, saya sudah melakukan meditasi, saya sudah melakukan pitekur, dan saya juga sudah melakukan zikir. Tapi kok saya belum ketemu dengan diri kita yang sebenarnya? Ini karena fenomena yang ada dalam diri kita tidak kita sadari. Keadaan dalam diri kita tidak menyadari kesalahan yang kita lakukan, dan kesalahan ini dilakukan berulang yang mengakibatkan kita tidak mampu untuk mengenali, tidak mampu untuk merasakan akan kesejatian dari diri kita. Fenomena ini, keadaan ini, itu karena kita itu belum melakukan laras, belum laku laras di dalam diri. Kenapa laku laras ini penting dan awal bagi kita untuk perjalanan mencari diri kita? Karena di dalam kitab tanpa ditulis yang memang sang ilahi sendiri yang menulis di dalamnya, itu ada salah satu ajaran bahwa kita harus melakukan laras dulu di dalam diri kita sebelum kita melakukan ataupun menggunakan tubuh beserta perangkat-perangkatnya. Sebelum kita menggunakan pusaka, busono, sabdo diri pribadi kita, laras adalah langkah awalnya. Kalau kita belum melakukan laras, tapi kita mengikuti
kajian-kajian dari guru lahir atau guru atau sang pini sepuh atau poro sepuh atau poro kadang sepuh yang melakukan pejangan-pejangan di dalamnya. Kita memperhatikan dan mengikuti tahapan demi tahapan dengan detail. Di sini akan merasa kesulitan untuk menemukan dan mencapai apa yang kadang sepuh kita sarankan, atau yang kadang sepuh kita motivasikan, atau yang kadang sepuh ini berikan kepada kita. Selama kita belum melakukan laras, selama itu pula bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat itu hanya seolah-olah, seakan-akan, seolah-olah bahwa saya sudah melakukan spiritual, seolah-olah bahwa saya sudah laku di dalamnya, seolah-olah bahwa saya sudah mempelajari dan ingin menguasai materi ataupun ilmu ataupun rahasia di dalamnya. Selama belum laras, selama itu pula lah kita sebenarnya masih berpura-pura di dalamnya, pura-pura beribadah, berpura-pura berbuat baik, berpura-pura melakukan ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan kita yang bersifat spiritual seperti samadhi, meditasi, ditekun. Dalam melakukan hal-hal itu juga kita tidak merasakan ataupun tidak bisa nyampe ke titik inti yang dimaksudkan oleh para sepuh ini sepuh, kadang sepuh kita yang memberikan pejangan, yang memberikan motivasi-motivasi, pengetahuan, pengertian, dan pemahaman tentang jati diri. Kenapa bisa seperti itu? Pasti kita akan bertanya. Karena dalam diri kita belum laras. Karena belum laras inilah maka yang menangkap, yang memahami, yang mengelola adalah ego, pamrih, arogan di dalam diri kita, yang itu merupakan bagian dari nafsu di dalam perangkat tubuh kita yang paling susah untuk selaras, paling susah untuk harmonis adalah nafsu. Selama kita tidak laku laras, selama itu nafsu masih berkuasa. Selama kita belum laku laras, selama itulah kita dalam beribadah pun cuma pura-pura, hanya formalitas, hanya sebagai penggugur sebuah kewajiban. Oh, ini udah waktunya sholat, saya sholat. Oh, ini udah waktunya saya harus. Jadi semua dilakukan karena suatu keterpaksaan, bahwa dirinya sudah dinyatakan oleh teman-temannya, oleh kelompoknya, oleh kaumnya, oleh golongannya, bahwa kamu harus melakukan ini, kamu harus seperti ini. Maka disitulah letak kepura-puraan. Disitulah
kita sebenarnya masih berpura-pura beribadah, berpura-pura berbuat baik, berpura-pura melakukan segala sesuatunya seakan-akan dan seolah-olah kalau kita sudah laku spiritual di dalam. Kesadaran ini penting dan kesadaran ini penting. Maka sebelum kita melanjutkan langkah lebih jauh tentang rahasia di balik rahasia yang sangat rahasia di dalam diri kita, sebaiknya lakukanlah laras biar kita tidak tertipu oleh diri kita sendiri. Saya akhiri cukup sekian. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam cerdas, damai seluruh